teman-teman, kita sudah sampai di Desa Sade dengan Bapak siapa? Amak Sifa. Amak Sifa. Bapak Sifa sebagai apa di sini? Sebagai pemandu. Pemandu ya. Lokal. Pemandu lokal. Oke. Amak Sifa asli sini berarti ya? Asli masyarakat sini. Oke. Ini tolong dibantu ditemani kita, Pak. Dari Jawa, dari Banyuwangi, Pak. Oh, siap. Dusun Sasak. Kalau Sasak itu suku ya, Pak ya? Ya, Suku Sasak. barangkali berminat foto bareng sini? Oh, langsung saja. Oh, siap. Mau foto di sini? Mau foto? Ayo, Oke, foto nanti dulu. bisa saya bantu ya. Kita mau foto dulu. Dusun Sade, Rembitan, Lombok. Nah, ini ada data kunjungan, nanti perwakilan aja satu orang. Satu orang, Pak. Perwakilan Bu. Ini. Mulai dari tanggal. Ini nanti sebagai data kunjungan. Ya. Ini siapa ya? Ini tolong di itu untuk pelajaran PPKN, Bu. Ya. Nah, besok bisa cerita. Ini kan rumah Bu Erlin, nanti kalau mau buat pelajaran PPKN, swabnya kita ini ya di desa gitu Iya, ya. iya, iya. Yang kita di Mandalika. Ayo kita kapan-kapan ke sini anak-anak ya. Oke, sip. Jadi desa ini teman-teman itu memang nampaknya disetting untuk tampil apa adanya sesuai kondisi. Saya izin berdiri biar bisa merekam. Siap. Silakan Ibu. Ayo Bu Erlin. Pelajaran Ayo Bu Erlin. 2 SKS, Bu. Oke, baiklah ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya ke kampung kami ya. Selamat datang di kampung suku Sasak. Nah, kampung kami ini salah satu suku Sasak yang ada di bagian selatan, yang masih mempertahankan adat budaya sama bentuk-bentuk rumahnya. Dan nama kampung kami ini Sade. Sade yang artinya obat atau kesadaran. Dan kampung kami ini memang asli tempat tinggal. Bukan hanya sekedar tempat kunjungan saja, tapi memang setiap rumah ada penghuninya. Rumah yang ada di perkampungan kami ada 150 rumah dan 150 kepala keluarga juga. Nah, karena dalam satu rumah itu harus satu kepala keluarga yang menempati, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Nanti kalau dia masih satu kepala keluarga itu tidak boleh. Karena nanti kalau anaknya menikah dia buat rumah sendiri. Nah, karena nanti yang mewarisi rumah itu anak laki-laki yang paling kecil ya. Nanti paling yang laki-laki. Kalau anaknya gak ada yang laki-laki. Nanti warisan rumah itu jatuh ke anak saudaranya. Nah, nanti Pokoknya laki-laki gitu. pokoknya yang laki-laki yang dapat warisan. Nanti perempuan dapat warisan ikut suami. Dan masyarakat kami di sini kurang lebih 700 orang. Nah, yang 700 orang ini masih satu rumpun keluarga besar. Karena kami di sini kalau menikahnya masih sama sepupu misan, masih ada ikatan keluarga juga. Ada enggak yang nikah keluar atau gitu? Selama ini belum ada. Tapi memang tidak dilarang ya. Bukannya tidak boleh. Oh, boleh. Nanti kalau kami ngambil anak gadis dari luar itu harus dikenakan mahar. Nah, nanti maharnya itu tergantung kedua orang tua si perempuan. Di sini masih kawin lari sama kawin culik. Itu adat istiadat dalam pernikahannya. Istilahnya. Kalau kawin lari ini memang pasangannya udah suka sama suka. Nah, nanti ini yang berlaku bagi pemuda yang ada di luar kampung atau kami yang ada di sini ngambil anak gadis dari luar. Karena nanti ini pasangannya udah suka sama suka. Nah, nanti kalau memang si gadisnya udah mau, baru kami janjian pada malam hari. Karena melarikan anak gadis itu harus malam hari, tidak boleh siang hari ya. Nanti kalau siang hari kena denda, dianggap kurang jantan untuk melarikan anak gadis yang siang hari.
Benar sekali, harus melarikan anak gadis itu malam hari. Biar sepengetahuan keluarga gitu. Istilah diculik. Kalau kawin lari ini tanpa pengaduan siapapun, termasuk kedua orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya biarpun dia tidak setuju sama laki-laki yang melarikan anak gadis itu, kalau udah lebih dari 1 malam, dia harus tetap memberi wali. Karena nanti kalau udah lebih dari 1 malam, orang tua si perempuan sudah tidak menerima lagi. Makanya nanti dia suka atau tidak sukanya sama laki-laki yang melarikan anak gadis itu tetap memberi wali. Tetap kami dinikahkan. Nah, beda lagi kalau kawin culik ya. Kalau kawin culik ini memang khusus untuk sepupu misan dekat. Nah, karena ini kalau kawin culik ini ada unsur paksaan. Nanti biarpun anak gadis itu tidak suka, tetap kami culik ya. Nah, nanti ada kalanya anak gadis itu ngelawan karena benar-benar tidak mau. Kami ajak teman 2-3 orang untuk menggendong keluar kampung dulu. Kami bawa ke rumah kerabat yang ada di luar. Oh, suku. Pak, namanya apa? Kepala Kepala sukunya itu? suku Jeruk Kelia. Jeruk Lia. Jeruk Kelia. Bahasanya kok seperti bahasa Bali jenengan. Logatnya itu mirip agak Bali, tapi nanti bahasanya kebanyakan mirip sama Jawa. Makanya terima kasih itu matur tampiasi. Nah, nanti kalau bilang sama-sama itu pade-pade. Oh, Madura itu. Kalau logatnya memang mirip agak Bali. Agama Pak, agama. 100% Muslim. Kami ada di sini. Tapi kalau pakai kan Adat ya. Adatnya. Adat Sasak. Agak mirip sama Bali. Kalau di Bali kan udang, kalau kami di sini itu kecapu. Kecapu. Pak, tanya lagi satu lagi. Oh, siap. Saya kemarin lihat di TikTok ya Pak ya. Katanya ada yang membersihkan lantai dengan tai sapi. Benar sekali. Nanti kita bisa langsung masuk salah satu rumah tertua yang ada di sini, yang lantainya masih asli dari tanah liat, kami ngepel pakai kotoran sapi. Untuk apa? Itu sebagai pelekat debu sama pengganti retak-retaknya. Itu pengganti lem. Nah, Enggak bau tapi ya? kalau masih baru bau, tapi nanti hitungan jam itu langsung kering dan baunya hilang. dia ada kuman apa bisa sakit penyakit. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Ya, sehat. Oke, nanti kita bisa langsung keliling untuk Siap. melihat salah satu rumah tertua yang ada di sini ya. Iya. Kok sampean berniat nyulik kok ya? Kegowo keluar kota dulu jadi. Pendapatnya dari rumput ilalang. Masjid ya. Masjid. Masjid tertua di sini. Jadi ini bukan rumah buatan ya teman-teman. Jadi ini memang rumah real ya, rumah warga real. Ini masjid tertua yang ada di sini ya. Kalau masjidnya memang udah pakai keramik karena langsung dipakai untuk jumatan. Ini masjid tertuanya ya Pak ya? Masjid tertua. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? Kalau masjidnya itu kami yang ada di sini udah 15 generasi. 15 generasi. Iya. Sama kayak kampung ini juga 15 generasi. Pada saat pembuatan rumah pertama di sini juga udah dibuatin masjid. 700 tahun lebih berarti. Benar sekali. Kaum muslimin muslimat pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah. Iya, karena kebanyakan orang tua kami dulu kalau menikah, kalau mau menikah itu janjian di sini. Oh, janjian mau diculiknya di sini. Dilarikan ya. Pohon cinta. Dan menakar kebaikan. Jadi kalau mau nyulik tadi teman-teman, janjiannya di Salawat sini. serta salam. Ini apa di tengah ya? Persis di tengah ini. Nah, benar sekali. Nah, nanti barangkali ada yang mau ngambil gambar, video, pakai baju adat nanti bisa menawar sama yang punya. Kalau di sini lebih banyak pilihan. Untuk kebaikan demi kebaikan. Kaum muslimin muslimat pendengar yang berbahagia. Kalau yang tinggi itu apa? Bulan Muharram Tunggu kalau kami di sini. Apa? Untuk melihat sekeliling kampung. kalender Oh iya. angka tahun bertambah Ini untuk melihat sekitar kampung sini teman-teman ya. usia. Alasan keamanan ya untuk Disinilah makna mengukur waktu, menakar amal, dan menemukan hubungan kecuali ya dari orang yang beriman apa jenenge iki terbuat dari apa? beramal Ilalang. Ilalang. hati dalam kebenaran
Ini yang pohon cinta. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Kemana lagi nih Pak? Nanti kita balik sini lagi Bu, nunggu sini Oke. lah Papa. Ayo teman-teman lewat sini. Anugerah khairu hadam, agar memperoleh kebaikan. Kita lanjut teman-teman. Hal ini agar setiap detik bernilai ibadah. Permisi. Ini pintu masuk masjidnya. Membagi waktu dengan kerangka prioritas. Kita menggunakan prinsip Rasulullah. Nah, ini ini puncak kampungnya, Pusat kampungnya. puncaknya. Oh puncaknya. Ini bahan tenunan yang ada di sini itu bahannya asli kapas ya. Seperti ini Pak. Bahannya asli dari kapas. Bahannya. Ini agak gelap ya. Nah, nanti baru kami kasih warna dari warna alam. Nanti kalau warna coklat ini kami kasih warna dari serabut kelapa. Warnaannya. Nanti kalau hijau ini dari daun kecipir, kalau kuning dari kunyit. Jadi kalau biru ini dari daun taum atau daun nila. Ini warna alam semua. Nah, baru nanti yang merah ini dari kulit kayu laki. Ini pewarnaannya. Nah, supaya pewarnaannya tidak luntur sama sekali, baru kami campur pakai kapur sirih sebagai pelekat warna. Sesuai yang ada di sini. Nah, ini teman-teman rumah tertua suku Sade. Ini yang lantainya asli dari tanah liat ya. Boleh masuk nggak sih? Boleh, enggak apa-apa. Permisi ya. Dan ini yang kuning-kuning ini adalah bekas kotoran sapinya. Oh, ya. Kami ngepel itu paling tidak 1 kali dalam seminggu. Yang tidur di sini siapa? Ini tetap ada pemiliknya. Nah, dia punya rumah. Tapi kebetulan ada acara di bawah itu. Tapi Tanam bukan batu kepala kalau di sukunya bukan ya? Bukan. Bukan ya. Dan ini milik masyarakat. Ini rumah tertuanya. Rumah di salah satu ya. Ini semua dari Tanah liat. Tanah liat dan dipel pakai kotoran sapi. dipel pakai kolong. Ini nanti yang retak-retak seperti ini nanti kalau udah dipel itu hilang retaknya. Ini nampaknya beranda ya ini ya. Tok, ya. Ada masuk lagi kayaknya. Iya, di dalam rumah paling dalam itu adalah tempat tidur anak gadisnya. Oh. Nanti yang tidur di dalam rumah paling dalam itu cuma anak gadis ya. Nanti kalau yang laki-laki kebanyakan dia tidur di balai-balai seperti di depan tadi. Kalau bapak ibunya berarti di sini. Di sini. Oh iya. Sekaligus tempat makan ya. Jadi kalau tempat memasak itu ada di dalam. Dan semua rumah yang ada di sini bentuknya sama, Pak. Pada rendah depan ya. Ya. Ini filosofinya nanti kalau kita mau masuk, biarpun Menunduk. tidak ada pemilik rumah, secara tidak sadar sudah menghormati pemilik rumah. Makanya lebih rendah. Nah, rendah depan ya. Oh, gimana maksudnya Pak? Benar-benar. Jadi depannya lebih rendah teman-teman. Tuh barangkali berminat foto sini supaya kelihatan gerakan rumah ya. Oke, kita Menyebar kita. zaman-zaman jadul gitu loh. Menyebar. Subhanallah ya. Ini kayak zaman tahun 70-an mungkin Pak ya. Rasanya Pak ya. Tapi kayak ngeri-ngeri banget. Kayak creepy gitu ya. Kayak nganu, Pak. Zamane Angling Darmo. Korok rumah nganu ini banyak nganunya nih. Banyak penghuninya nih. Jadi penghuninya kan manusia. Dan lain-lain. Ya, itu lain-lain. Ini alat tenun kayaknya ya. Di sini yang masih Nyebar. Fotonya nyebar. Ini ya. ini pintunya yang di atas. Sampai sekarang dipakai. Berarti kalau masukkan berasnya gimana? Pakai tangga. Oh. Pakai tangga yang dari bambu nanti memasukkan padi di atas. Jadi Satu panen ya Pak ya. Satu panen baru Iya, habis. benar Ya? sekali. Kadang-kadang Kenapa di zaman sudah semodern ini nggak merubah merenovasi rumah ke arah modern? kami yang ada di sini masih mempertahankan yang seperti itu. Karena ada Iya, adatnya. betul jawabannya sip. Ini peninggalan. Tapi ada listrik ya masuk ya? Kalau listrik sudah masuk.
Pembuatan gelang. Gelang bahannya sama dari kapas juga. Nanti yang Satu gelang ini kayak pajangan itu baru tenunan pertama ya. jam. Namanya antik. Jadi satu ya itu yang udah jadi. Mungkin mau Coba. beli. Gelang. Iya, itu yang udah jadi, Mbak. Kalau kain tenun ini sampai harga berapa? Yang mana, Mbak? Nanti tinggal ditanya sama yang Nah, ini yang pertama kali dibuat sama orang tua kami di sini, Ibu. Ini yang motif Subhanallah. Subhanallah itu penyebutan orang Sasak kalau bilang Subhanallah. Karena saking rumit motifnya, makanya sebenarnya bilang Subhanallah. Ini bisa pakai bolak-balik, ini untuk siang, ini untuk malam. Satu set dengan selendangnya ini dapat 2 langsung. Ibu naik aja, silakan naik, lihat aja nggak apa-apa. Berapa? Kalau yang Ini 400 satu set dengan selendang, tapi masih bisa ditawar. Kalau di sini bukan harga pasnya, Ibu. Iya. tradisi tawar menawar ya. Iya, ini ada sarung-sarung Jadi sholat. tidak dipajang harga langsung, saya nanti bisa interaksi sama Jadi di sini kalau belum menyelesaikan satu kain yang motif kayak gini belum dianggap dewasa dan belum boleh menikah. Jangan takut nawar. Ini syarat utamanya. kalau ini beda kayaknya. Ini sarung-sarung sholat. Dijahit tinggal pakai. Ini motif lumbung padi, simbol Pulau Lombok, motifnya. Subhanallah ya. Subhanallah. Ada kurang lebih 700 orang yang tinggal di rumah ini. Jadi ini ke kanan, ke kiri, ke timur, ke belakang penuh ini teman-teman. Kita nggak bisa eksplor sampai selesai, tapi minimal teman-teman tahu gambarannya. Sudah adzan. Allahu Akbar. Kenapa anak gadisnya diharuskan bisa menenun? Itu syarat utama baru diperbolehkan untuk menikah. Nanti sebelum dia bisa menenun itu tidak diperbolehkan untuk menikah ya. Nah, makanya dari umur 9 tahun, 10 tahun udah mulai belajar menenun. Kalau yang laki-laki? Kalau laki-laki Harus apa? Harus bisa apa? tidak, kalau laki-laki. Oh, tidak ada syarat tidak khususnya. ada syarat khususnya. Nah, karena kami yang ada di sini kalau anak gadisnya memang tidak dikasih keluar sama sekali ya. Mulai Sekolah kecil. aja sampai masih SMA, sampai SMA. SMA Sekolahnya selesai. aja. Tidak ada. Di mana di sini ada? Ada 150 meter dari sini, dekat dari sini. Maksudnya nggak ada yang sampai keluar kota gitu Tidak maksudnya? ada. Oh, Nah, sampai perguruan tinggi juga tidak ada. bukan berarti nggak boleh keluar dari kampung sini kan? Iya. Heeh. Yang motif Subhanallah itu Tapi yang jauh-jauh ke Mataram ya, yang paling itu baru tidak diperbolehkan. Itu nggak boleh ya? Mbak boleh. Berlin bagus dibuat rok. Selamat datang di pemberhentian kita berikutnya. Masjid terbesar di Lombok guys, yaitu Islamic Center NTB, Islamic Center Lombok. Kita mau mandi dulu, bersuci, sekaligus melaksanakan sholat isya di sini. Kamar mandinya di sini, bukan di bawah. Alhamdulillah, kedua kalinya. Ini ada eskalatornya, tapi eskalatornya kayaknya nggak dihidupkan. Oh, sebelah situ yang nyala guys. Ini yang sebelah sini mati, yang sebelah sana hidup. Kalau nggak pakai eskalator ya lumayan tinggi nih. Kalau untuk Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Dari Banyuwangi, Banyuwangi. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Bu Hafifah. Iya betul. Permisi ya. Mau bikin video ini. Oh, siap. Masya Allah. Kita tadi disambut ya warga sini. Masya Allah, tabarakallah. Oh, yang naik tidak ada ini. Apa ditutup ini ya yang naik ya? Oh, yang naiknya nggak bisa teman-teman. Hanya yang turun ini. Aish, Masya Allah. Nah, ini salah satu eskalator di Masjid Indonesia ya. Mungkin nggak banyak yang ada. Yang naik nggak bisa ya? Nggak tahu. Tadi kalian nggak pakai eskalator? Enggak. Oh, enggak. Ini aja yang kayak tadi. Iya. Tadi bisa. Ya tadi Tadi waktu naik ya. Insyaallah. Ya sudah. Kita cari kamar mandi dulu. Kita mandi.
Perjalanan cukup panjang, udara di NTB, di Lombok sebenarnya nggak terlalu dingin, cuma anginnya tuh kenceng banget sehingga rasanya dingin. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah. Masya Allah.